Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang operasi hitung bilangan bulat yang ketiga ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian maupun operasi hitung campuran. Kali ini kita akan membahas tentang word problems atau soal cerita. Nah, sebelumnya soal cerita itu ada banyak jenisnya ya. Tapi intinya sama, kalian harus memperhatikan urutan ceritanya atau apa sih yang diinginkan oleh cerita tersebut untuk diselesaikan. Nah, di antara beberapa bentuknya yang sering keluar di ujian nasional khususnya akan kita bahas kali ini. Yang pertama nih, Pak Usman membeli tepung terigu 2 kg, telur 4 kg, dan beras 5 kg. Harga setiap 1 kg tepung terigu Rp12.500, kemudian telur Rp10.000, kemudian beras Rp14.500. Pak Usman membayar dengan 3 lembar uang Rp50.000. Nah, pertanyaannya, Pak Usman menerima uang kembalian sebanyak titik-titik. Soal yang jenis ini diketahui ada yang belanja. Belanjaannya ada beberapa jenis, kemudian disebutkan harganya setiap kilogramnya. Kemudian diketahui uangnya ada sekian lembar dan ditanya kembaliannya ya. Jadi kita harus menghitung dulu berapa belanjaannya, terus kemudian berapa uangnya, baru kita ketahui kembaliannya ya. Nah, di sini katanya tepung terigunya ada 2 kg. Kemudian diketahui 1 kilogramnya harganya 12.500. Karena 1 kilogram 12.500 dan ada 2 kilogram, maka kita kalikan 2 kilogram dikali 12.500. Itu sama dengan 25.000. Kemudian diketahui juga ada telur 4 kilogram ya, yang ditandai dengan warna itu ya, telur 4 kilogram. Kemudian katanya per kilogramnya harganya 10.000, berarti 4 kilogram dikali 10.000. Sama dengan 40.000 ya. Kemudian beras 5 kg. Lihat berapa per kilogramnya beras? 14.500. Berarti 5 kg dikali 14.500 itu sama dengan 72.500. Nah, dari sini kita bisa tahu total belanjanya dengan menjumlahkan semua harga ini. 25.000 ditambah 40.000 ditambah 72.500. Hasilnya setelah dijumlahkan adalah 137.500. Kemudian, katanya Pak Usman membayar ini uangnya ya, dengan 3 lembar uang 50.000. Berarti ada 3 lembar uang 50.000. Berarti 3 dikali 50.000. Sama dengan 150.000. Nah, pertanyaannya, Pak Usman menerima uang kembalian sebanyak, berarti kembalian itu jumlah uangnya dikurang dengan jumlah belanjaannya. Uangnya 150.000, kemudian belanjanya 137.500, maka sisanya atau kembaliannya adalah 12.500. Oke, ini yang tipe pertama. Oke, jenis berikutnya ada soal seperti ini juga ya. Sebuah kantong berisi 40 kelereng merah dan 50 kelereng putih. Andi memiliki 5 kantong yang berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Jika Andi memberikan 125 kelereng kepada adiknya, sisa kelereng Andi adalah... Nah, di sini kita lihat ceritanya ya. Ada sebuah kantong. Ya, isinya 40 kelereng merah, berarti 40 yang merah dan 50 kelereng putih. Berarti 40 ditambah 50. Ini sama dengan 90. Dalam satu kantong ada 90 kelereng. Warnanya merah dan putih, tapi itu nggak diperlukan. Kemudian katanya, Andi memiliki 5 kantong yang berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Ya, berarti setiap kantongnya sama isinya, yaitu 90. Berarti kalau ada 5 kantong, berarti 90 dikali 5. Sama dengan 450. Berarti sampai di sini kita udah tahu nih, kalau Andi memiliki 450 kelereng. Kemudian katanya, jika Andi memberikan, yang namanya diberikan ke orang lain itu pasti berkurang. Berarti 450 dikurang berapa?
Katanya yang diberikan kepada adiknya adalah 125 ke lereng. Berarti dikurang 125. Maka sisanya adalah 325. Inilah sisa kelereng Andi. Jadi kita cari tahu dulu berapa jumlahnya. Kemudian karena sudah diberikan itu dikurang. Ini jenis yang kedua. Jenis yang berikutnya, ya, ini bentuk-bentuk yang sering keluar saat ujian nasional, ya. Toko sembako Pak Sofwan memiliki 25 karung tepung terigu. Berat setiap karung 60 kg. Semua tepung terigu tersebut akan dikirimkan kepada 15 orang pembeli dengan jumlah sama banyak. Maka berat tepung terigu yang akan diterima setiap pembeli adalah, nah, pertama perhatikan di sini, katanya setiap karung 60 kg. Setiap karung itu artinya satu karungnya, ya, 60 kg. Kemudian ada 25 karung yang dimiliki oleh Pak Sofwan. Berarti kalau 25 karung, ini 25 dikali 60 kg. Totalnya adalah 1.500 kg. Ya. Sampai di sini kita sudah tahu ada 1.500 kg. Kemudian katanya akan dikirimkan kepada 15 orang pembeli dengan jumlah sama banyak. Kata kuncinya ada di sama banyak. Ketika dikirimkan kepada 15 orang dengan jumlah sama banyak, itu artinya dibagi. Jadi kemungkinan besar kalau ada kata sama banyak, itu dibagi. Dibagi berapa? Dibagi tadi berapa orang yang dikirimkan, yaitu 15 orang. Atau diberikan kepada berapa orang dengan jumlah sama banyak. Ya, kita tinggal bagikan seperti biasa, ya. Berarti yang diterima setiap pembeli 1.500 dibagi 15, itu sama dengan 100 kg. Oke, ya. Jadi kalau ada kata sama banyak, itu tinggal dibagi. Kemudian, soal berikutnya. Suhu di dalam lemari pendingin minus 7 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar lemari pendingin adalah 27 derajat Celcius. Selisih suhu di dalam lemari pendingin dan di luar lemari pendingin adalah, di sini yang ditanyakan adalah selisih. Ya. Selisih itu terkadang juga ditanya perbedaan atau bahasa lainnya jarak, ya. Nah, selisih itu adalah besar dikurang kecil. Artinya kita cari angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Lihat di sini 27 derajat Celcius, ini angka yang lebih besar. Kemudian dikurang yang lebih kecil yaitu negatif atau minus 7 derajat Celcius. Berarti dikurang negatif 7. Ingat ya, selisih itu besar dikurang kecil. Jangan hilangkan negatifnya. Jadi kalau yang kecil negatif, tuliskan negatif. Jadi 27 dikurang negatif 7. Ini sama dengan, seperti biasa, kalau ada negatif, ketemu dengan negatif sebelahan seperti ini menjadi positif. Berarti 27 ditambah 7 sama dengan 34. Ya, berarti selisih suhunya adalah 34 derajat Celcius. Masih tentang suhu, ya, kita baca dulu ceritanya. Suhu udara di dalam ruang pendingin minus 8 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, suhunya dinaikkan 6 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar ruang pendingin adalah 27 derajat Celcius, maka selisih suhu udara di dalam dan di luar ruang pendingin adalah, di sini diketahui suhu mula-mulanya itu negatif 8, kemudian dinaikkan 6, ya. Baru nanti diketahui di luar suhu ruangan pendinginnya suhunya 27 dan ditanya selisih. Lagi-lagi selisih di dalam dan di luar. Berarti kalau ada selisih di dalam dan di luar, kita cari tahu dulu berapa suhu di dalam dan berapa suhu di luar. Ya. Di dalam itu negatif 8. Kemudian katanya dinaikkan. Yang namanya dinaikkan, naik itu positif, bertambah. Ya, bertambah 6 derajat Celcius. Berarti tambah 6 itu sama dengan negatif 2. Itu suhu di dalam. Sekarang kita lihat di luar ruang pendingin suhunya 27 derajat Celcius. Berarti yang di luar suhunya 27 derajat. Nah, ingat selisih, ya, yang ditandai warna kuning itu rumusnya besar dikurang yang kecil.
Mana yang lebih besar, 27 atau negatif 2? Ya, tentunya 27. Dikurang yang kecil, kecilnya adalah negatif 2. Berarti seperti tadi, negatif ketemu negatif sebelahan, ini jadi positif. 27 ditambah 2 sama dengan 29. Berarti selisih di dalam dan di luar adalah 29 derajat Celcius. Jenis berikutnya lagi, masih ngomongin suhu ya. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Ya, dikeluarkan. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Yang namanya dikeluarkan dari kulkas berarti kan lebih panas ya. Makanya setiap 4 menit suhunya naik 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu es krim setelah 12 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, nah katanya setiap 4 menit naik 2 derajat Celcius. Ini kita catat dulu. Yang namanya naik itu bertambah. 4 menit bertambah 2 derajat Celcius. Bagaimana dengan 12 menit? Bertambah berapa? Oke, caranya gampang. Kalau setiap 4 menit naik 2 derajat Celcius, berarti ditambah 4 menit lagi, ditambah 2 derajat Celcius lagi. Jadi 4 derajat Celcius. Ngerti nggak sampai di sini ya? Jadi kan setiap 4 menit bertambah 2 derajat. Nah, berarti kalau 4 menit ditambah 4 menit jadi 8 menit. Berarti naik lagi 2 derajat. 2 derajat ditambah 2 derajat jadi 4 derajat. Kemudian ditambah 4 lagi, jadi 12 menit. Berarti suhunya bertambah 2 menit lagi. Jadi 6 derajat. Maka setiap 12 menit suhunya naik 6 derajat Celcius. Kalau sudah di sini kita udah tahu nih, yang awalnya mula-mulanya negatif 5, kemudian setelah 12 menit bertambah 6 derajat Celcius. Ya. Tinggal ditambahkan seperti biasa, negatif 5 ditambah 6. Kan jawabannya 1 derajat Celcius. Oke, soal yang berikutnya. Ya, tadi soal yang tentang suhu ada beberapa jenisnya ya. Sekarang soal cerita berikutnya. Tebing menyelam 5 meter di bawah permukaan air. Kemudian berenang naik sejauh 3 meter. Seekor elang bertengger di pohon setinggi 8 meter di atas permukaan air. Jarak elang dengan tebing adalah, nah di sini diketahui posisi-posisi tertentu ya. Ada yang menyelam, ada yang di atas air ya. Di sini ditanyakan jarak elang dengan tebing. Jarak itu bahasa lainnya adalah selisih. Ya. Dan selisih itu angka yang besar dikurang angka yang kecil. Berarti kita harus tahu dulu masing-masing yang besar berapa, yang kecil berapa. Kita lihat yang tebing ya. Tebing katanya menyelam 5 meter di bawah permukaan air. Di bawah permukaan air. Sebelumnya kita sudah bahas, permukaan air adalah 0, titik 0. Berarti kalau di bawah air itu negatif. Negatif 5. Kemudian berenang naik. Naik itu ke atas. Berarti dia positif alias bertambah. Sejauh 3 meter. Berarti bertambah 3. Negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Nah, seekor elang, ya, kita catat elang bertengger di pohon setinggi 8 meter di atas permukaan air. Berarti 8 meter di atas air. Ini positif 8. Di sini kita sudah bisa menghitung selisihnya atau jarak elang dengan tebing. Besar dikurang kecil. Berarti yang lebih besar 8, dikurang yang lebih kecil adalah posisi tebing, yaitu negatif 2. Negatif, sebelahan dengan negatif, itu jadi positif. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka jarak elang dengan tebing adalah 10 meter. Dan sedikit catatan, yang namanya selisih itu selalu positif. Tidak ada yang namanya selisih itu negatif dalam jawaban. Ya. Oke, itu beberapa bentuk yang sering keluar dalam bentuk ujian nasional ya. Kalian coba ulangi lagi, pahami lagi, mudah-mudahan
diberikan kemudahan untuk memahaminya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.